Pasti kita rindu bahwa setiap langkah kehidupan kita itu penuh dengan kemenangan. Tapi adakah syarat untuk hal itu? Bagaimana kita melangkah dalam kemenangan dan bersama-sama kita melangkah? Mari kita bersama belajar dengan hambanya Pendeta Robi Chandra. Shalom Pendeta Robi Chandra, Shalom, kembali lagi shalom Pak Pak malam Tony. hari ini, gak Ya, terasa hari Minggu. Ya, sesuai dengan topik kita malam hari ini, melangkah untuk menang. Nah, ada satu quotes yang sempat ditulis di akun, dia menyampaikan dari Martin Luther King. Jika Anda tidak dapat terbang, maka berjalanlah. Jika Anda tidak dapat berjalan, maka merangkaklah. Namun, apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap bergerak maju. Nah, ini satu quotes yang memang cukup menarik, Pak. Nah, kita akan awali dengan sebuah pertanyaan, Pak. Apa sih yang sering membuat seseorang itu terhenti, Pak, khususnya langkahnya? Baik. wah, kalau dilihat cerita di Alkitab, ada orang berhenti, punya harapan ya, berhenti untuk mempercayakan diri pada Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dan itu karena dua kemungkinan. Pertama adalah tidak melihat bahwa ini akan jadi kenyataan, itu cuman idealistis saja, ini abstrak gitu ya. Jadi kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan itu. Yang kedua, atau dia punya pikiran ada hal yang lebih baik yang dia bisa lakukan. Itu yang terjadi dengan Yudas kan. Ya. Tuhan sudah katakan dia akan menderita bla bla bla, tapi Yudas pikir enggak begini caranya. Tuhan harus dipaksa dengan cara saya ditangkap kalau Tuhan ditangkap dan lain-lain. Siapa tahu dia ngelakuin, barangkali begitu ya. Jadi artinya seringkali kita juga tidak melangkah lagi, terutama dalam berjalan dengan Tuhan, karena kita rasa ini harapan sia-sia, ini cuma fantasi aja, ini cuma ilusi saja. Itu salah satu kemungkinan. Kedua adalah karena kita ada rasa yang bahwa ada pilihan lain yang lebih indah. Kayak kita punya pacar bilang aku sayang sama kamu, kita siap-siap kawin. Tapi setelah jalan 3-4 tahun, udahlah percuma sama ini nggak mungkin lah. Ya itu, kita udah kehilangan percaya dan harapan. Kedua, karena mungkin ada pilihan lain, ada yang lebih cantik, ada yang lebih cocok dengan kita, menurut kita. Begitu barangkali. Wow, terima kasih Pak. Ini satu hal yang sangat baik buat kita semua. Nah, ada yang bertanya Pak di Instagram seperti ini. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap tegar Pak untuk melangkah? Mungkin dalam posisi kayak saat ini, ada yang lagi mulai untuk berusaha, usahanya macet atau susah. Dalam keluarga mencoba untuk memulihkan lagi dalam hubungan keluarga, tapi rasanya berat. Nah, kalau dalam posisi ini Pak, apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti Pendeta Robi tadi menyampaikan, kita mungkin perlu berhenti dulu atau seperti apa? Dan langkah apa yang harus diambil Pak dalam hal ini? Baik. Seringkali ya, jadi pertama kita harus mengerti dulu diri kita di dalam hidup ini, kita nih bukan wisatawan, kita bukan cuma orang jalan-jalan, kita nih dalam banyak hal adalah petarung gitu ya. Petarung itu seringkali ada pukulan, kena tendang, mungkin jatuh juga, bangun lagi, dan lain-lain. Petarung itu bukannya menang kalau nggak pernah kena pukul, nggak pernah sakit. Justru yang hebat petarung tuh udah kena pukul, kena sakit, tetap berjuang terus dan menang gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita di dalam perjalanan kehidupan, kita coba ini gagal, itu seperti petarung ya. Pukul sana, pukul sini, tetap nggak berhasil, musuhnya nggak jatuh juga gitu ya. Bahkan kita kena lagi, kena. Itu kalau kita nyerah kan berarti kita kalah. Tapi kalau kita, kenapa ada nggak mau melangkah itu, kata dia udah nggak bisa menang lah, percuma. Jadi musuh terbesar dalam pertarungan ini adalah kita, kadang-kadang musuh kita diri kita, ketakutan kita, pikiran kita. Saya selalu berkata persepsi kita tentang masa depan. Nah, jadi jangan mesti bikin apa gitu. Kalau dalam kita udah, ini jelas kepukul, jatuh. Pasangan kita nih makan ngaco. Kita udah doakan, kita sudah lakukan yang terbaik. Dia tetap bertahan dengan cara dia dan bahkan tidak bisa diajak ngomong gitu ya. Bahkan ada yang mukulin orang dulu, ada yang lain sebagainya. Nah, kalau begitu saya mesti bikin apa begitu ya? Saya mesti bikin apa yang seperti tadi itu, seringkali orang tidak menyadari bahwa itu bisa saja terjadi bukan dalam rangka kita kalah sebenarnya. Dalam pertarungan itu kita punya coach, pelatih. Tuhan sendiri kadang-kadang membiarkan itu dalam rangka membekali kita supaya lebih tahan banting.
Ya, jadi saya kenal misalnya seorang wanita yang suaminya ya bukan hanya mengkhianat, yang ngabisin harta dia, bikin malu dia, dan tapi pada waktu itu si wanita tuh yakin ini masih bisa didoakan. Dia tetap yakin, dia terus mendoakan. Entah gimana satu titik tertentu setelah berapa tahun ya, 5 tahun, 6, si suami bisa berbalik ya, mengalami sesuatu dan dia berbalik baru sadar betapa istrinya tuh sayang sama dia, dan dia berbalik dan berubah jadi orang yang sampai matinya menjalani hidup dengan lebih baik gitu ya, bersama sih. Ada yang begitu ya. Juga dalam orang gagal ya. Dagang gagal, coba lagi gagal, dia coba perbaiki ini. Tapi sekali lagi Tuhan sering memberikan itu supaya kita lebih siap untuk kemenangan besar. Nah, teman-teman saya itu gagal lagi, coba beberapa kali. Akhirnya justru melalui kegagalan itu jadi rendah hati, dia mau belajar dari orang lain. Dan pada satu hari ketemu seorang konsultan, kenapa kamu nggak bikin begini? Kamu bikin begini. Bayangin bisnis dari 5 miliar bisa sampai 139 miliar salesnya. Nah, dia ya sebenarnya satu, kalau dia nggak pernah gagal, dia tidak akan ketemu dan mau dengar masukan yang hebat dari orang yang hebat. Dia seumur itu nggak pernah berpikir akan punya uang sebesar itu, mau bisnisnya sebesar itu. Tapi kata kuncinya di sini saya katakan, kalau kita gagal, sakit, jatuh, di rumah nggak beres, seringkali itu poinnya adalah Tuhan menyiapkan kita, memberi bekal melalui pertarungan itu. Supaya kita makin mempercayakan diri sama dia, dan kita kenal modal terbaik adalah jalan dengan dia. Bukan berdasarkan kekuatan kita, itu modal terbaik. Nanti kita jadi kenal, dan dengan modal itu, Tuhan akan membiarkan kita meraih hal-hal besar, yang dulu nggak pernah terpikir. Nah, seringkali orang udah gagal bisnis 2-3 kali, lalu cari salah siapa? Salah teman, salah bos, salah anak buah, salahin diri sendiri, salahin pacar, salahin pasangan, atau lebih kalau berani nyalahin Tuhan. Juga dalam rumah tangga. Nah, ini itu yang membuat kita akhirnya nggak belajar apa-apa. Tapi kalau kita tidak nyalahin orang, kita mulai lihat ini melalui ini Tuhan ngajarin apa. Dari pengalaman kegagalan, kesusahan kita belajar sesuatu. Itu jadi bekal. Kira-kira gitu. Wow, terima kasih Pak. Ini satu hal yang sangat baik buat kita semua. Ya. Ada yang menyampaikan demikian Pak. Saya baca lagi dari Instagram, dia menyampaikan terkadang hal buruk yang kita alami adalah hasil perbuatan kita sendiri, bahkan itu di masa lalu. Nah, artinya gini Pak, mungkin sebagian orang akan dipengaruhi oleh masa lalunya Pak, sehingga ketika ada kegagalan saat ini, dia akan flashback Pak, kembali. Apakah dosa saya belum diampuni, ataukah ini yang saya buat karena artinya kayak akibat masa lalu dan saya harus menanggung saat ini. Nah, bagaimana Pak untuk lepas dari hal ini Pak? Baik, karena ada bayang-bayang masa lalu, intimidasi. Ya, itu banyak orang mengalami seperti itu ya. Jadi pengalaman masa lalu yang pahit, dan dalam pahit itu dia belum selesai dengan kepahitan itu. Orang yang nggak selesai itu pertama bisa dia mencoba melupakan itu, artinya menghilangkan ingatan tentang itu. Udah lewat gitu. Padahal itu masih ada di dalam benak dan masih mempengaruhi. Jadi kita perlu mengakui ada saat-saat di masa lalu kita mengalami kepahitan. Ada saat-saat di masa lalu kita mengalami kepahitan, harus kita akui itu bisa terjadi. Ada saat-saat di masa lalu kita jatuh, bisa. Ada saat-saat masa lalu kita membiarkan kita tergoda, bisa juga. Kalau kehidupan Yusuf kan begitu ya. Di masa lalu dia di penjara, dia jadi budak. Tapi menarik dalam Kejadian 50 ayat 41. Kejadian 41 ayat 51-52, begitu punya anak di Mesir setelah dia jadi raja muda, dia kasih nama anak pertama Manasye. Artinya aku melupakan kesengsaraanku karena Allah yang membuat lupa. Bukan aku sendiri pengen lupa, tapi Allah membuat aku melupakan kesengsaraan. Tepatnya Allah menolong aku meletakkan perhatianku kepada perbuatan Allah, bukan pada kesengsaraan. Jadi belajar. Anak pertama namanya Manasye, artinya si lupa. Anak kedua namanya Efraim. Di dalam kesengsaraan Tuhan memberikan berkat. Jadi di 2 ayat itu sebenarnya diajarkan itu ya. Kalau kita mengakui di masa lalu, benar kita bisa dilukai. Benar kita terpukul, benar kita gagal, benar kita sesal, benar kita rasa marah. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tapi dalam itu pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan karena itu, kita bisa katakan Tuhan begitu baik, dan kita dipulihkan dari luka-luka itu. Dari luka itu kita maju ke depan. Luka itu jadi bekal.
bukan menjadi ikatan, belenggu. Jadi banyak orang masih, walaupun namanya Kristen, terbelenggu oleh masa lalu itu ya. Kepahitan masa lalu, kebencian masa lalu, kesepian masa lalu, kemiskinan masa lalu, itu dibawa ke sekarang. Dan orang seperti itu suka beragama kadang-kadang. Tapi beragama, cara dia mandang orang lain, mengalami kesulitan, nggak berubah. Tetap aja. Padahal mestinya udah banyak kesusahan itu, melihat kesusahan sekarang nggak takut kan. Kita melihat bahwa kesusahan ini adalah memang pemberian yang Tuhan izinkan hadir untuk memperkuat kita. Bekal itu. Ya kira-kira begitu, Bung. Wow, terima kasih Pak. Ada yang bertanya demikian Pak. Pak, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sedang melangkah dalam Tuhan Pak? Atau kita melangkah bersama dengan Tuhan? Karena kadang-kadang ada rasa kok saya berjalan seorang diri Pak, tanpa tuntunan. Nah, ada tips nggak untuk mengetahui bahwa apa yang saya jalani saat ini sudah sesuai dengan koridor atau jalan yang memang Tuhan kehendaki? Atau Wow. hanya pikiran saya sendiri yang merasa saya sudah berjalan dalam Tuhan? Baik. Saya kalau mengetes dalam kondisi itu biasanya kita lihat apa kata firman Tuhan. Jadi kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, nanti suka ketemu aja ya. Saya seringkali kalau sama merasa terpukul, merasa bersalah, merasa tidak tahu mesti bikin apa, dalam pembacaan firman Tuhan, ketemu aja kok bisa ketemu ayat kayak begitu yang dulunya nggak kebayang gitu ya. Kok bisa ketemu ayat seperti ini, luar biasa. Dan sekarang kan Tuhan bicara melalui itu. Tapi kali-kali juga Tuhan bicara, setelah itu Tuhan bicara melalui teman baik ya. Teman baik atau kelompok orang-orang beriman yang bersama kita. Jadi memang penting kita punya semacam cell group atau care group, di mana kita bisa cerita seadanya, sharing bersama. Dan ini kadang-kadang melalui itu, orang yang kenal kita dan care kita tuh mengatakan sesuatu, kok sama yang dikatakan firman Tuhan. Kalau dua udah begitu, udah benar. Lalu yang ketiga, bisa saja Tuhan menyampaikan itu ketika kita lagi dalam mimpi, atau perjalanan hidup kita didorong ke sana, kalau gitu ya. Kok kita didorong ke sana gitu. Jadi demikian. Jadi dengan kata lain, ketika Anda menjalani kehidupan dan begitu berat, nomor satu adalah jangan pernah pikul sendiri. Itu problemnya orang Indonesia, begitu ada kesusahan, malu, nggak mau orang lain tahu, tutup diri sendiri. Itu akhirnya mikul. Dan jadi kita nggak tahu ini mikul karena Tuhan atau mikul justru menjalani ini dalam rangka untuk ya sebenarnya kita nggak mau memberikan kesempatan orang lain ngasih masukan, tidak mau kasih kesempatan Tuhan ngomong. Kita mau hanya tahan ya. Tuhan bisa ngomong melalui firman-Nya, melalui khotbah, melalui perjalanan hidup kita kok giringannya begini. Terutama dari orang-orang dekat yang seiman yang pernah punya pengalaman serupa. Nah, kalau 4 itu sudah sejalan ya artinya sudah ya sudah mau diapain lagi gitu ya. Kayak mobil 4 rodanya ini benar ini, saya di jalan yang benar. Kira-kira ini. Lalu satu lagi kalau buat dari pengalaman yang saya katakan. Kalau saya yakin ini benar, saya jalani tapi gagal lagi. Saya mengalami hal itu berkali-kali ya. Lalu yang pasti kesal ya. Pasti kok Tuhan nggak bantu, kita ada doa. Tapi mungkin akhirnya kita rubah doanya. Tuhan tunjukkan pada saya kalau ini memang kehendak-Mu yang tepat, saya kuat tanggung ini. Gagal lagi. Tapi berikan orang-orang yang bisa memperbaiki saya dalam kegagalan itu. Tapi kedua, kalau ini bukan kehendak-Mu, buka di mata saya supaya saya ngerti. Kalau ini tercapai, yang dimuliakan saya atau Tuhan? Saya penulis buku. Pada satu hari saya nulis buku, kirimkan penerbit, ditolak, kasih lagi, ditolak, kasih editor, ditolak. Berkali-kali. Lalu saya bilang, ini Tuhan, buku ini memang kalau terbit, ini Tuhan dimuliakan, atau nama saya. Lalu saya mulai menyadari, iya ya, kalau ini terjadi, ini lebih banyak saya kan dimuliakan. Saya stop. Dan saya stop, akhirnya ketemu teman, ngobrol-ngobrol, dia bilang, kenapa lu nggak tulis ulang buku ini? Dari sisi ini supaya nama Tuhan lebih... Percakapan seperti itu menolong. Ya, percakapan seperti itu menolong. Jadi kita jangan pernah mikul sendiri. Di situ ya istilah kalau ngobrol sama teman saya dulu ya, seorang misioneri itu. Begitu Anda berjalan dan Tuhan memikul sendiri, Anda membuka jalan untuk serangan-serangan dari pihak yang anti Tuhan untuk menyerang Anda melalui kesepian Anda. Wow, benar juga ya. Wow, ini terima kasih Pendeta Robi. Ini cukup banyak Pak hal yang bisa disampaikan malam hari ini. Ada yang bertanya demikian Pak, apakah setiap orang itu
ditakdirkan untuk menang atau ada juga yang kalah, Pak? Oke. Khususnya kadang-kadang wah, kita mendengarkan dulu saringan. Ini anjing itu sangat senang dengan firman Tuhan, jadi dengerin terus dan pengen ikut khotbah rupanya dia itu. Nah, satu lagi nih dua-duanya. Aduh, ampun, ini cocok jadi ini bisa jadi majelis kalau diantara anjing-anjing barangkali. Nah, Waduh. kalau dikata apakah ditakdirkan, Tuhan tuh nggak begitu ya. Kepada kita Tuhan berikan pilihan-pilihan, kehendak bebas, mau memilih, mau memuliakan dia atau mau yang lain. Itu Tuhan berikan kita kehendak bebas. Apalagi setelah kita percaya Kristus, itu Tuhan berikan kehendak bebas untuk memilih. Tapi kedua, yang kita sadari juga, kita bilang, apakah Tuhan kadang-kadang biarkan kita kalah dan kita menang? Bisa. Cuman persoalan gini, kalau Tuhan biarkan kita mengalami kekalahan dalam arti apa? Itu kan supaya kita belajar. Tapi kalau kita menang tuh artinya apa? Menang bukan berarti apa yang kita tuju, yang kita inginkan, yang kita mulai dapat. Bukan itu. Menang itu adalah seringkali menang di dalam kita melihat sesuatu yang orang bilang kalah dari kacamata yang berbeda gitu loh. Dari kacamata yang berbeda. Buat orang lain gagal. Ya, ada seorang teman saya gitu jatuh cinta dengan seorang gadis, saya juga bilang gadis ini hebat banget gitu. Dia kok bisa dapat wanita itu. Berjalan beberapa lama satu titik bubar. Dan bubar bukan hal besar. Saya bilang nggak salah. Saya datangi gadis saja keluar. Kenapa? Ada nggak pilihan lain? Akhirnya nggak bisa ditentukan. Waduh, itu si pria rasa sangat terpukul, si wanita terpukul. Cuman inti masalahnya kan, saya juga nggak tahu apa dan nggak mau keluar. Tetapi di kemudian hari, masing-masing punya pasangan sendiri. Dan kalau dilihat dari kacamata sekarang, saya katakan, iya ya, di saat manusia itu kekalahan. Bayangin pacaran sekian lama, bisa bubar itu. Teman udah saling kenal dua-duanya, kita udah nggak kebayangkan ada dia nggak ada dia gitu ya. Kok bisa jadi bubar? Satu kekalahan parah gitu kan. Tetapi kemudian hari ketika ngomong si pria itu, well, ini sebelum dia dapat pacar baru ini, buat saya ini pengalaman bahwa kesalahan saya dalam pacaran pertama, saya terlalu menuntut dia mengerti saya. Saya lupa belajar untuk ngajak diri saya untuk lebih mengerti dia dan coba menolong dia tumbuh dalam Tuhan. Wow. Kalau dia nggak gitu, dia nggak siap dengan menjadi suami dari istri yang sekarang. Akhirnya dia menikah dengan orang lain, happy aja tuh dua-duanya. Dan apa? Kalau dibandingkan dengan wanita yang dulu, wanita yang sekarang, kalau pendapat saya dari tampilan lebih sederhana, tapi dari keseluruhan imannya, karakternya, kemampuannya, komitmennya, kesaksiannya, yang ini lebih, kalau pendapat saya, setelah makin matang usianya makin baik. Jadi sekali lagi, kalau kita bilang kita menang, bukan berarti apa yang kita mau dapat, apa yang kita rindukan dapat. Karena menang itu justru apa yang kita nggak dapat itu kita lihat sebagai kemenangan gitu ya. Nah, ada yang nonton film Rocky 4 ya? Dalam Rocky 4 itu dia kalau saya nggak salah ingat, dia bertanding dengan seorang petinju muda. Dia pada itu Rocky sudah umur 50 sekian kalau nggak salah. Mana mungkin menang, tapi dia tantang itu. Soalnya waktu itu ceritanya gini, si petinju itu sudah berkali-kali menang, pengen terkenal lebih hebat dengan siapa ya. Lalu cari lawannya nggak jarang yang berani kalau nggak salah ceritanya. Akhirnya dia cari, ada nggak sih orang di negara bagian ini dikenal sebagai petinju yang berkelas gitu. Saya mau lawan dia, lalu gitu kita. Lalu ditunjukin orang tua ini, Rocky kok berani gitu ya. Dan orang bilang Rocky gila, tapi dalam pertandingan itu sampai dia bilang udah sampai 2 ronde baru mulai aja. Ini orang tua, dalam 2 ronde saya pukul, kamu jatuh aja ya, jangan bangun lagi, jangan lama-lama. Saya kasihan sama kamu, kalau kamu dibonyok kira-kira gitu. Tapi Rocky nggak mau bertanding tuh sampai ronde terakhir, ya memang babak belur, tapi dia nggak sampai babak belur, dua-duanya babak belur habis-habisan. Tapi di end dihitung dia kalah poin ya. Tapi menarik, yang tepuk tangan paling meriah justru pada dia. Orang tua bisa bertahan terhadap orang muda seperti itu. Menang kalah dia coba. Yang menang yang mana? Yang muda lawan orang tua biasa aja kan. Yang tua bisa bertahan lama. Walaupun secara ukuran juri dia kalah. Tapi realnya dia menang. Jadi barangkali demikian ya. Jadi apa yang kita sebut sebagai kemenangan adalah kemenangan berarti saya diubah oleh Tuhan dan saya berhasil membiarkan diri saya diubah Tuhan. Istilahnya gitu. Diubah Tuhan tuh nggak enak. Nggak enak.
Orang yang biasanya bekerja keras, pengen menonjol, berprestasi, mungkin satu tahap tertentu Tuhan bilang, tunggu. Tapi kok tunggu gagal Tuhan? Tunggu. Saya dilihat orang akan dilihat apa? Selalu berhasil, kali ini gagal. Tunggu. Dan ketika benar-benar gagal, kita tentu marah. Kok setunggu jadi begini? Tapi setelah perenungan, Bang, iya ya. Ini gagal, tapi dari secara keseluruhan saya sudah diubah. Dan ternyata dari kegagalan itu kegagalan yang jadi berkat buat tempat lain. Karena orang lain belajar dari kegagalan menghasilkannya lebih baik. Bisa kan begitu? Tuhan bisa bekerja dengan cara begitu kan? Nah ini barangkali perlu kita mengertinya begitu, Bung Ton. Gagal dan berhasil, kalah dan menang, jangan dilihat dari jangka pendek, kacamata kita dan keinginan kita. Ya. Tapi sekali lagi, tadi pertanyaan pertama itu, kalau kita udah coba gagal. Dua kemungkinan kan, memang Tuhan sedang siapkan kita menjadi pribadi yang luar biasa tangguh untuk berkat yang luar biasa besar. Atau kita belum belajar secara sungguh-sungguh dari kegagalan itu. Atau yang ketiga, kita berada di jalan yang nggak usah dikejar, memang salah gitu ya. Salah gitu ya. Itu akan nggak bisa gitu. Orang kayak saya gitu, mau Anda latih kayak apapun menjadi pembalap mobil, pertama saya nggak suka, yang kedua kecepatan begitu tinggi nggak bisa saya diapakan Anda latih panggil jagoan juga, saya akan gagal gitu. Bukan itu kekuatan saya. Nah kadang-kadang mesti milih ya, jangan jadi memilih satu yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Taunya dari mana? Lihat dulu jalan hidup kita sebelumnya, lihat dulu talenta kita, karunia-karunia kita. Jadi jangan milih salah. Jadi 3 kemungkinan gagal ya. Jadi memang sengaja Tuhan berikan kegagalan supaya kita dapat berkat lebih banyak, siap terima berkat. Kedua, karena kita bandel, nggak belajar. Yang ketiga, kita milih jalan yang salah. Kira-kira gitu, Bang Tony. Wow, terima kasih banyak Pendeta Robi. Ini tak terasa Pak, sudah hampir 30 menit. Ada yang kita langsung ke pertanyaan berikut Pak. Terkadang ada orang yang melangkah sebenarnya dalam kebencian. Akibat masa lalu, masa kecil yang sering dibully, dari keluarga yang sederhana. Sehingga dia berjuang sebenarnya untuk artinya melepaskan kebencian itu dari dirinya, dan pada akhirnya mungkin dia merasa menang tapi masih terikat Pak dengan hal masa lalu. Betul. Nah, Nah, bagaimana Pak menolong orang-orang seperti ini Pak? Artinya perjuangannya itu karena pengalaman masa lalu yang kelam, kebencian dan sebagainya, dan itu yang terus dia kejar Pak. Baik. Itu yang harus saya katakan, kalau jujur saya bisa share, saya seringkali merasa sedih ya. Lihat muda-mudi umur 35, 41, 27, kerjanya keras, profesional sejati, penghasilan bagus, cinta orang tua, melakukan pelayanan, kelihatannya begitu sungguh-sungguh. Tapi kalau berapa kali bicara setelah dengar ini itu, saya masih mendeteksi ada luka yang belum selesai di masa lalu. Jadi semua dilakukan itu sebenarnya untuk mengkompensasi. Dulu nggak ada yang hormati saya. Dulu nggak ada yang perhatikan saya. Dulu saya dianggap buang-buangan. Sekarang saya membuktikan saya bisa. Tapi sebenarnya kalau itu tercapai, yang dimuliakan siapa? Tuhan atau dia? Dia bilang ini demi nama mulia Tuhan, demi pelayanan. Enggak, untuk dirinya sendiri. Menutupi apa yang dulu nggak dapat. Mengkompensasi, dulu nggak dapat penghormatan, sekarang pengen dapat penghormatan. Mendapat penghormatan, mendapat prestasi, mendapat prestise. Itu ciri-ciri dan dia akan kerja sangat keras, dan orang seperti itu tidak sadar dampak dia dan dampak bagi dirinya sendiri. Ya itu beberapa tahun lalu saya bicara dengan seorang begitu ya, dia menikah dan dia tidak sadar, dia kerja keras, posisinya dalam perusahaannya bagus, penghasilannya baik, bahkan sudah mau ke luar negeri, tapi dia tidak menyadari betapa istrinya sangat kesepian. Dan di situ saya katakan, kamu mengejar itu, tapi istri yang ngomong, Pak, sebenarnya dia lakukannya hanya untuk pengakuan diri, karena oleh orang tuanya dianggap anak yang paling bodoh, yang nggak bisa apa-apa. Jadi dia cari pengakuan, Pak. Saya nggak minta uang sebanyak itu dari dia penghasilan. Kalau penghasilan dia 1/4-nya pun saya udah happy kok. Saya juga punya kerja cukup. Tapi ini seakan-akan punya suami, tapi nggak punya suami. Di ranjang pun mikirin kerjaan, sebentar lompat ambil kalkulator. Waduh, saya bilang, wah repot banget. Nah ini bisa begitu ya. Jadi ada luka masa lalu belum selesai, ada lubang besar dan mau ditutup di masa depan. Dulu tidak dihargai orang, sekarang mencari penghargaan, nyari status. Dulu miskin, sekarang cari duit sebanyak-banyaknya.
Dulu nggak diterima orang, sekarang mencari penerimaan dengan cara apa saja. Ini berbahaya. Ya itu kalau itu terjadi, orangnya rusak, orang sekitarnya dan orang yang paling dekat sama dia yang akan menderita. Jadi kemenangan itu yang dia coba, kemenangan semu sebenarnya. Kemenangan semu. Ya. Kemenangan yang seharusnya adalah dia berdamai. Benar, masa lalu saya sakit, saya miskin itu. Tapi Tuhan begitu baik, saya sudah melewati. Mestinya begitu. Kalau itu terjadi, dia betul-betul menang. Jadi kemenangan yang paling sulit ya, nggak tahu saya kalau share hidup saya adalah, yang paling sulit melihat sesuatu yang orang bilang jelek, saya bilang jelek, mungkin dari kacamata yang baru. Dan Tuhan yang membuat, bukan karena kita mau gitu ya. Juga misalnya kemenangan itu bagaimana seorang yang dulu kita benci, tapi kemudian kita bisa melihat dari sisi lain, Tuhan menolong kita dari mata yang penuh kasih dan pengertian, malah kita bisa kasihan sama dia dan mendoakan. Nah ini yang saya juga pernah punya pengalaman nggak berasa menyakiti orang, itu nggak ada kepinginan, itu nyeselnya itu beberapa tahun teringat kok saya melakukan itu ya. Saya tidak ada maksud jahat, tapi apapun terjadi itu. Nah, untuk mengampuni diri juga susah tuh Bung Tony. Lama itu untuk menyalahkan diri dan minta ampun. Tapi kemudian satu titik tertentu, saya tidak bisa merubah keadaan. Yang bisa saya mendoakan orang yang menjadi quote unquote terluka karena saya. Dua orang itu, saya berdoa terus buat mereka. Ya, dan itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Itu udah kita belajar menyerahkan pada Tuhan. Yang susah tuh menyerahkan kepada Tuhan masa lalu kita. Dan percaya bahwa melalui itu ada kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan berarti saya menang kalau saya udah pakai mobil listrik. Saya menang tuh kalau punya rumah seharga 4 miliar atau apartemen. Saya menang itu kalau punya istri yang cantik dengan 3 anak. Saya menang itu kalau anak-anak saya di luar negeri. Saya menang itu kalau sebelum pensiun saya punya 10 miliar di surat berharga negara gitu ya, dengan 5,6% itu. Bukan itu. Menang itu bukan demikian. Justru ketika orang kalah dalam kondisi itu, kita masih bisa menang. Yusuf itu kan jadi budak, terbuang, masuk penjara, tapi tetap kondisi itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Itu menang sejati. Wow, ini makin seru Pak ketika hal ini disampaikan. Dan memang di komentar cukup banyak Pak. Saya coba menyampaikan salah satunya dari Facebook Pak. Ada satu komentar disampaikan. Nah, saya sampai umur 35 tahun berjuang, bekerja, melayani di gereja tanpa sadar itu sebagai kompensasi apa yang saya alami di masa lalu. Sampai Tuhan izinkan saya jatuh dalam lembah kekelaman, tapi di situ Tuhan ada. Tuhan pulihkan, saya berharga sebagaimana saya ada. Terpujilah Tuhan. Nah ini satu hal yang Pendeta Robi tadi sampaikan dan ada respon yang disampaikan. Bahwa setiap kita kadang-kadang terikat Pak sebenarnya. Nah tadi sempat juga disampaikan, mungkin ini bisa menjadi topik tersendiri Pak. Berdamai dengan masa lalu. Banyak orang yang masih terikat dengan masa lalu, artinya dari bully, kekecewaan dan sebagainya. Oke, baik kita langsung ke pertanyaan berikut Pak. Yang Pak Erni saya responi sendiri ya. Saya kok bisa menduga kalau orang seperti Anda mengalami itu lalu sudah bisa melihat jatuh, lalu di situ tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Orang seperti Anda seringkali akan Tuhan pakai untuk menyampaikan pengalaman itu kepada orang lain yang mungkin masih dalam kondisi lagi bikin kompensasi keenakan. Karena Anda sudah tahu di sana itu. Anda bisa menolong orang menjadi mentor atau apa. Bahkan mungkin Anda akan harus lebih siap untuk terima tugas lebih besar dari Tuhan, atau mungkin berkat yang luar biasa. Karena Anda bukan hanya sudah mengalami, tapi Anda sudah menemukan makna dari pengalaman. Itu congratulations, itu jarang ya. Bisa begitu luar biasa. Ya. Semoga diberkati. Silakan Bung Tony, pertanyaan berikutnya. Baik, ada dari YouTube Pak, dari Erni. Saya akan sampaikan. Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati yang sudah saya alami selama 35 tahun dan sampai saat ini terus mengganjal pada diri saya.
Dan saya sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang menyerahkan kepada Tuhan, tapi masih mengganjal, berarti ada yang masih perlu Belum selesai, belum selesai, ya belum iya, selesai. bagaimana Pak? Iya. Ya. Jadi pertama-tama adalah kalau sakit hati kan ada orang yang menimbulkan sakit hati. Jarang sekali sakit hati disebabkan karena mobil atau karena seekor anjing atau apa ya. Tapi begini yang bisa kita lakukan. Mungkinkah mulai begini? Doakan orang yang membuat Anda sakit hati. Coba mengerti ya kenapa dia melakukan itu. Apa latar belakang dia, cari data. Lalu kemudian belajar mendoakan. Doanya bukan doa begini. Tuhan ampunilah dia, kasihanilah dia, jangan kutuk dia Tuhan. Ubahlah supaya dia jadi orang baik. Tapi kalau dia tidak berubah, hantam Tuhan dengan badai neraka dan api dari neraka. Bukan itu doanya. Doanya begini, Tuhan, dia pernah menyakiti saya. Saya minta sakit hati saya diangkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tolong saya untuk bisa melihat dia dari sisi lain yang mungkin saya belum lihat. Mungkin dia tidak bermaksud membuat sakit hati. Mungkin sebenarnya dia sedang sakit hati sama dirinya dan cari tempat untuk melontarkan kebencian, kemarahan, dan frustrasi. Dan saya pas ada di sana. Sehingga kita melihat, tapi lebih indah lagi kalau doa begini, Tuhan, kasihani orang itu, berkati dia, mungkin dia tidak dekat sama Tuhan, dan tolong dia Tuhan, apapun terjadi berkati dia. Berikan dia pekerjaan, berikan dia kemakmuran dan kesehatan. Kalau Anda bisa memintakan berkat kepada seorang yang menyakiti hati, Anda sudah luar biasa menang. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah gitu ya. Gitu Bung Tony. Ya. Wow, terima kasih Pendeta Robi. Ini ada pertanyaan berikutnya, Pak. Berbicara tentang melangkah untuk maju. Nah, bagaimana menerapkan dalam keluarga, Pak? Terkadang kita sudah punya semangat, kita yakin akan kemenangan, tetapi dalam keluarga masih pesimis, Pak. Nah, bagaimana berjalan bersama dan memperoleh kemenangan bersama dalam keluarga? Hal kecil deh ya. Coba cari orang yang paling bisa mendengarkan Anda di keluarga. Masa sih nggak ada? Kalau ada 8 yang sinis semua, pasti ada satu yang tidak sesinis yang lain. Dekati dan tanya, apa yang harus kuubah dengan diriku supaya kamu lebih mengerti aku dan aku bisa mengerti kamu. Itu aja deh. Belajar minta pada keluarga, adakah yang mesti kuubah? Ya. Saya punya putri yang sangat cerdas dan seringkali, Papa tuh lakukan begini-begini, tapi kalau kerja sama Papa mengharapkan saya cepatnya bisa begitu fleksibelnya mengubah keadaan, mengubah prioritas, membuat perencanaan dengan cepat. Nggak semua orang bisa loh, katanya. Saya kan tipe orang yang butuh kepastian dulu, targetnya baru pelan-pelan. Jadi mohon dimaafkan kalau Papa nggak rubah gaya kerja itu. Kalau kerja kita sama-sama agak susah ya. Kita akan banyak bentur. Gitu. Saya mikir juga, buat saya berubah dengan cepat ya karena dunia mesti berubah gitu. Tapi ya itu mungkin masa kecil saya pindah-pindah rumah dulu ya. Jadi berubah dengan cepat is okay, nggak usah nyatanya gitu. Cuman buat dia nggak bisa. Dia mesti lihat kebiasaan dia itu buat dia oke, tapi buat orang lain nggak oke. Jadi kita harus belajar minta kalau udah sama keluarga, minta dengan rendah hati minta, ada nggak sih kalau adikku ubah aku akan lebih baik dan kamu juga lebih enak dekat saya. Kalian lebih enak dengan saya. Biasanya kalau hari perkawinan saya suka minta pendapat itu pada istri ya. Dan kalau ulang tahun saya minta dari anak-anak kasih saya masukan dong apa yang saya mesti ubah lagi supaya benar-benar mereka tahu saya benar-benar mau menghamba Tuhan, mau menghamba pembuat Tuhan. Saya minta pendapat mereka. Ya karena nggak enak di kuping. Dan mereka ada yang pakai, nah ini kesempatannya. Ditunjukin sama kelemahan kita. It's okay. It's okay. Ya memang kita punya itu. Nggak semua yang dikatakan kan kita bisa ubah dengan cepat. Tapi at least kita tahu apa yang perlu. Itu Bung Tony. Wow, terima kasih dari Erni meresponi, Pak. Terima kasih Pendeta Robi, kagum dengan jawaban malam ini apa yang sudah disampaikan tadi seputar pengampunan, Pak. Baik, kita ke pertanyaan terakhir, Pak, karena nggak terasa, Pak, waktu kita sudah di penghujung. Iya. Nah, ada yang bertanya demikian, jika kita tersandung, Alkitab sendiri berkata bahwa kita tidak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Nah, apa sih maksudnya ayat ini, Pak, dalam kehidupan kita? Bukankah sebagian orang itu merasa bahwa kayak nggak ada jalan keluar dan semuanya sia-sia? Baik, Pak.
eh Gimana ya menceritakannya susah. Ini mesti dengan pengalaman. Di dalam hidup kadang-kadang kita jatuh, kita bikin aib, kita bikin kesalahan yang fatal. Nah, ketika saat itu terjadi, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan ada di sana, Tuhan ada. Tapi ada lagi nggak kuasa lain bergerak? Ada. Yang Anda sebut setan atau iblis itu. Dan dia bisikin, lu orang percaya, kamu orang Kristen, kamu percaya beriman ke Kristen. Buktinya kamu begini, kamu nggak pantas jadi orang Kristen, nggak pantas disebut anak Tuhan, pergi jauhlah sudah gitu. Jadi kita dorong ke arah putus asa. Dan itu namanya tergeletak. Itulah kadang-kadang ada orang sampai, udahlah bunuh diri aja, atau udahlah nggak usah beragama aja, Tuhan nggak ada, atau gimana. Sebenarnya karena dia pada waktu itu sudah merasa dirinya tidak berharga, semua yang dia pegang tidak ada nilainya. Gitu. Dan itu paling disukai oleh kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kita mengalami itu. Itu kehebatan dia tuh ya. Tricky, caranya pintar sekali untuk membuat kita mengalami itu. Gagal pacaran aja bisa merasa hidup sudah tidak ada gunanya. Padahal sedang Tuhan bebaskan dari calon istri yang super mahal. Kan ada tuh calon-calon istri yang mahalnya luar biasa, yang bedaknya aja jutaan gitu ya, atau yang gunting kuku di salon tiap hari 1 juta. Mungkin Tuhan bebaskan kita dari masa depan kayak begitu. Kita nggak pikir. Nah, jadi seringkali kita tergeletak itu karena kita rasa kita sudah ditinggal Tuhan. Diri kita tidak berharga, manusia pun tidak peduli sama saya. Itu cukup 3 hal itu, perasaan ya tadi ya. Sekali lagi itu penangkapan kita, Tuhan sudah tinggalkan saya patut dihukum, orang lain nggak peduli sama saya. Itu tergeletak habis, lalu kita nggak mau bikin apa-apa, ninggalin segala-gala. Atau berhenti total. Itu tergeletak. Tetapi kalau Alkitab mengatakan jatuh bisa, tapi tidak tergeletak. Saya pernah mengalami itu loh. Jatuh di tempat yang kok aku bikin kebodohan begini, dampaknya apa ini? Ini dampaknya apa ini? Buat sana sini, aduh rasa tanggung jawab yang dipercayakan pada kita kok jadi rusak. Waduh ini gimana ini nanti anak-anak lihat ya gimana? Orang yang percaya, aduh itu rasanya sudah, dan pada saat itu rasanya sudah tergeletak. Ya istilahnya kalau pada waktu itu ada orang bilang, gua tembak lu ya. Karena lu orang itu. Saya akan mengatakan, terima kasih, silakan. Memang saya tidak berharga. Tapi untung pada saat itu, dalam satu doa saya katakan, saya bersedia menerima apa saja. Terserah Tuhan. Nah, dan ketika coba menyelesaikan keputusan yang salah yang saya ambil itu, ternyata saat itu Tuhan mengambil jelas itu campur tangannya ya. Bisa menunjukkan di situ ada jalan keluar terhadap masalah yang sebenarnya akan merusak kemana-mana gitu ya. Keputusan yang keliru dan kebodohan yang luar biasa. Ada jalan keluar. Jadi di situ mengatakan iya, jatuh iya, tergeletak enggak. Selama kita tahu ketika jatuh, memang telentang di jalan. Kalau tergeletak kan sudah telentang, udah nggak bisa apa-apa lagi kan ya, tinggal digiling mobil. Ini enggak, jatuh, aku nggak kuat bener. Tapi di sini pun Tuhan tetap ada. Dan Tuhan masih peduli sama kita. Apalagi kalau kita kata, ini saya salah. Saya bodoh. Saya nggak sadar kenapa saya begini. Ampuni saya, tolong saya. Dan ketika kita mengakui itu, dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak tinggal diam. Ya. Dan itu akan kelihatan ketika kita alami itu, kemudian kita mengalami perubahan yang besar. Dan dengan itu jelas kita tidak memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi kita mau menyerahkan diri lebih penuh pada Tuhan. Terima Jadi kalau kasih kita banyak jalan, buat kayak kita jalan sama Tuhan, Bung Tony. Kalau kita jalan sama anak, ikuti papa di belakang. Masa anak sekali-kali nggak jatuh, bisa kepleset jatuh, apa ditinggalkan? Itu namanya tergeletak. Enggak, Tuhannya balik kan, pegang tangan kita. Dibangunkan, mungkin digendong. baik, Pak, izinkan ini satu pertanyaan. Mungkin banyak yang mengalami situasi seperti ini, Pak. Dari rekan kita di YouTube, dari Arhi, melangkah untuk maju. Nah, bagaimana menerapkan dalam lingkup ruang kerja? Apalagi di saat kita bekerja bersama dengan atasan yang hanya menuntut orang bekerja. Kemudian dia melanjutkan, tapi ketika kita ingin melangkah maju atau berkembang, atasan mempersulit.
Bahkan ini kalau dikaitkan dengan pertanyaan lain, Pak, ketika dalam dunia pelayanan, kita kayaknya sudah berjalan begitu cepat, orang yang bersama dengan kita begitu lambat. Akhirnya kan Ya, pelayanan terhambat. Nah, untuk menolong hal ini apakah kita harus berhenti dulu untuk menunggu atau kita tetap harus maju, Pak? Sementara kan target dalam dunia pekerjaan, dalam pelayanan harus segera dicapai, Pak. Baik. Oke, saya masuk dunia kerja dulu ya. Di dalam dunia kerjaan, kadang-kadang kita tahu jalan keluar yang terbaik yang kita tahu begini. Kita manajer katakan, kita tahu nih jalan keluarnya gini, gini, gitu untuk mengatasi masalah ini dan mencapai target. Tetapi atasan bilang, jangan. Apalagi kalau atasannya itu orang yang rada kuno gitu ya. Yang masih pernah sukses di tahun 60, 70, 80 gitu. Lalu sekarang tahun 2022, dia masih ingin menjalankan perusahaan seperti tahun 80. Nanti juga balik lagi kok normal. Nggak bisa, Pak. Sekarang zamannya metaverse. Pak, ini zamannya internet. Pak, ini zaman digital. Enggak, jangan pusing marketing digital. Nanti juga orang balik lagi. Jangan pusing platform. Pokoknya nanti orang balik lagi ke toko kita. Kan ada orang-orang kayak gitu kan. Nah, ini dua pilihan kita kan kalau gitu. Kalau kita ngotot jalanin sendiri, itu bisa dianggap kita membangkang, nyelonong sendiri. Itu bisa jadi ribut. Ya. Tapi kalau kita artinya nggak melangkah, ini jelas akan kehilangan. Peluang, kehilangan customer, kehilangan segmen market. Bahkan kehilangan brand image kita yang udahnya kuat. Apa yang mesti dilakukan? Nah, saya punya usulan begini. Pertama-tama dalam kepemimpinan, kita memimpin diri, memimpin rekan, memimpin bawahan, dan kadang-kadang harus memimpin atasan. Memimpin atasan artinya menolong atas, mempermudah dia ngambil keputusan, ya, mempermudah dia melihat kondisi lapangan yang mungkin dia nggak lihat. Karena itu secara teratur minta ketemu dan beritahukan, Pak, yang saya lihat kondisinya gini. Beberapa orang dalam pertemuan kami itu di perusahaan lain, kita juga ada teman-teman bilangnya begini, ini Pak, kalau digital teknologi sekarang begitu hebat, dan sales sebagian besar sales ini sekarang 75% bergeser misalnya dalam bidang kita ke arah melalui platform. Kita masih pakai toko, nggak buka platform juga atau nggak masuk ke marketplace, ini kan rugi, Pak. Nggak tahu pendapat Bapak gimana. Jadi kita kembalikan dulu sama dia. Ini kasih faktanya gini. Nah, tergantung nih atasannya nih. Kalau atasannya orang yang tipenya teratur, terinci dan teliti, Anda mesti kasih data dengan rendah. Kalau dia tipe orang idealisme, ngobrol dulu sana kemari. Tapi dia bilang, lihat Pak, tempat lain bisa begini, masa kita enggak. Tadi kalau pemimpin tukang seruduk-seruduk, kita Pak, pilihan kita kan cuma 3. Tetap seperti sekarang. Kedua, berani lompat. Ketiga, lompat pelan-pelan. Bapak pikir mana? Jadi jangan lonong sendiri, itu berbahaya. Nomor 2, kalau memang setelah kita coba lakukan ini itu juga, dan tetap atasan ini nggak berubah dan rusak seluruh perusahaan, ya kita bisa mengatakan pada diri kita juga sampai berapa lama kita mau di sana. Jangan-jangan memang tempat itu sudah masa guna kita selesai, kita harus mencari tempat lain kalau ada gitu ya. Atau malah kita buka bisnis sendiri, barangkali demikian. Dan kita harus belajar terus. Jadi kita belajar mengenai peluang, ngadepin atasan, dan lain-lain. Tapi kalau bagaimana kalau pelayanan? Anak buah kita atau teman, bahkan pendeta kita nggak siap lompat. Atau yang pendeta senior nggak lompat. Kita mau bikin digital ministry, mau bikin kayak begini, kayak Bara. Kita mau bikin podcast. Pendeta bilang, itu sementara, itu cuma fantasi, itu ilusi aja, jangan main image aja. Kan ada yang begitu. Saya frustrasi, Pak, bikin gimana? Ada caranya. Saya bilang gitu. Kalau di gereja nggak bisa bikin podcast, ingat loh, jangan mencintai gereja daripada mencintai Tuhan. Sorry ya para pendeta dan ketua sinode. Enggak, jangan nanti kita, kalau Tuhan panggil Anda itu satu yang baru yang Anda nggak lihat, Anda harus berani mengambil tindakan sendiri. Saya terima kasih Bung Tony untuk kesempatan di Bara ini, benar-benar Pak Hadi dan Bung Tony menjadi berkat buat saya. Dulu sebelum ini terjadi 3 tahun 4 tahun lalu, setiap bulan saya membuat satu film sepanjang 30 menit. Film tokoh-tokoh Alkitab. Lalu kita bagikan kemana-mana. Saya nggak tahu dapat duit dari mana kita, tapi Tuhan izinkan aja. Kita punya studio kecil, kita bikin dari nol. Saya ikut nembok itu, jadi studionya gitu. Tetapi, karena kami kerja terbatas, kami cuma ber-6, ya jalan, tapi lama-lama kehabisan ide dan capek. Sampai Bara mengajak saya, tolong bantu gini. Ternyata saya belajar dari Bara ini, percakapan 20 menit, 30 menit, 5 menit, 4 menit pun kalau Tuhan pakai akan luar biasa. Jadi kita sekarang bergerak ke podcast pendek ya Pak. Nah,
sekali lagi, kalau gereja belum siap, ambil inisiatif lah. Selama tidak monetize ya, tidak nyangkut duit. Nanti kalau dia dicari cari duit, jadi repot. Monetize datang belakangan. Jadi kalau memang itu ambil inisiatif. Ya, Abraham Lincoln berubah perbudakan kan nggak nunggu semua diskusi dan setuju dulu demokrasinya. Bikin lompatan dulu, begitu kan. Sama di kita. Kadang-kadang kalau dalam pelayanan atau apa nggak bisa, bikin model kecil. Saya share sedikit lah satu cerita. Saya melihat pelatihan pendeta waktu itu dipercayakan pada saya, nggak bisa dengan pelatihan di kelas aja. Ada outward one. Maka mulailah pelatihan pendeta itu belajar mengenal diri sendiri. Naik gunung, tidur di gunung berbabu pakai tenda. Di situ kita lihat siapa yang takutan sama malam, siapa yang kita bicara ada setan di sini. Bahkan ketika dibawa ke pulau, saya cerita sini ada setan bule, kakinya suka jalan di atas permukaan tanah gitu. Malam-malam dia nyanyi lagu Belanda. Di sini dulu Belanda mati. Nah, itu ngumpet semua tuh berkemah semua pendeta-pendeta calon pendeta itu, dan sangat menarik. Saya pakai kapal motorboat balik ke Jakarta ngambil seorang teman bule, memang bule bener asli. Saya ceritain apa yang terjadi, Belanda lagi. Datang sana dia pakai sepatu haknya sengaja tinggi, jadi kalau malam-malam kelihatan ngambang di tanah. Dia nyanyi lagu Belanda. Di situ kita lihat calon pendeta berani nggak hadapin setan kayak gitu. Wah, ada yang ketakutan, Pak. Ada yang ketakutan. Saya geliat. Ada yang bilang, ada yang ketakutan. Ada yang bikin tangan saya. Kita bercanda gitu ya. Tapi pengalaman-pengalaman ngobrol, naik gunung rame-rame, keluyuran Pulau Jawa, hanya duit 500 perak. Minta-minta duit supaya bisa naik kereta api. Pengalaman itu berkesan. Tapi mula-mula salah paham orang banyak. Jadi siapa yang lihat hal besar, orang belum lihat, doakan. Kalau Tuhan izinkan, mulai hal kecil. Begitu hal kecil coba, pasti banyak kritik, minta masukan dari orang. Jangan ditolak. Nanti berkembang, dan kita jadi belajar juga. Pengalaman saya begitu jadinya ya. Tapi jangan langsung nyerah. Jangan ya. Anggaplah itu kalau orang menentang ide-ide bagus kita, dua kemungkinan, kita disuruh belajar bukan hanya punya ide, tapi belajar bahasa menyampaikan dengan jitu. Ya. Kalau udah dicoba juga nggak bisa, ya mungkin itu bukan tempat kita. Di tempat itu ikuti dulu sambil siap-siap untuk tempat yang lain. Ya, seperti Yusuf di negerinya nggak dihargai, di Mesir baru dihargai. Nah, gitu. Terima kasih banyak Pendeta Robi. Nggak terasa Pak, hampir sejam kita diskusi malam hari ini. Dan seperti biasa di akhir, mungkin ada statement terakhir dari hambanya berbicara tentang melangkah untuk maju buat kita semua. Baik. Ya, bagi saya adalah kemenangan dan melangkah maju. Melangkah maju udah kadang-kadang kita pikirkan di luar diri. Tapi perjalanan yang paling berat adalah dimulai dengan perjalanan ke dalam diri kita. Lebih mengenal siapa diri kita, kelemahan kita, luka masa lalu, dan apa yang mesti dibebaskan dari kita. Itu nomor satu. Nomor dua, begitu udah dikenal, perjalanan ke depan nanti akan kelihatan sendiri kok dari pengalaman saya. Ya, kadang-kadang kita tahu banyak impian, rencana, padahal nanti perjalanan ke dalam dulu. Dan pertanyaan paling penting adalah, kalau aku capai apa yang kuimpikan, siapa yang paling dimuliakan? Itu paling penting. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang dimuliakan? Tuhan berkati Anda sekalian. Terima kasih Pendeta Robi, dan seperti biasa di akhir kita akan mempersilakan kepada hambanya untuk menolong kita di dalam doa. Mari kita berdoa saudara ya, semoga percakapan ini, obrol-obrol kita santai begini. Saya rindu satu hari kita duduk bersama di coffee shop. Duduk ngobrol dan kita rasakan kehadiran Tuhan ya. Saya rasakan juga dari pertanyaan dan kehadiran Anda, Tuhan sangat sayang sama kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam perjalanan kami, ada saat kami bertubi-tubi mengalami kegagalan, kami jadi belajar meragukan diri, bahkan kami mempersalahkan diri, mulai kesal pada orang lain atau keadaan. Bahkan kadang-kadang kami merasa, mengapa kau tinggalkan kami? Tapi biarlah malam ini kami belajar, apapun yang kami alami, bahkan kejatuhan, melalui itu Tuhan sedang mendidik dan membekali kami. Dan tolong kami ketika kami gagal, kami juga peka, apakah ada satu yang harus kami berubah, supaya kami lebih siap untuk terima berkat Tuhan. Ataukah kami berada di jalan yang bukan Tuhan pilih, tapi yang kami pilih sendiri. Dan kami tidak ajak orang bicara orang lain, tidak tanya anak-anak Tuhan, tidak tanya engkau, tapi kami mau sendiri. Biarlah malam ini kami belajar membedakan hal itu. Dan saat ini kami ingat saudara-saudara kami yang di dalam perjalanannya sedang memikul beban berat. Yang masalah keluarga, ketika pasangan tidak setia, ketika pasangan tidak berbicara,
ketika Roman sudah hilang di rumah tangga. Nah, yang kurban mungkin anak-anak, kami mohon kasihan Tuhan, tolonglah. Dalam hal ini kami sangat butuh jamahan Tuhan untuk menarik orang yang salah jalan dan mengisi hidupnya dengan apa yang mereka pikir sebagai kemenangan. Kami juga mau berdoa pada saat ini bagi teman-teman yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Dan apalagi saat-saat ini ya Tuhan. Tolonglah agar melalui ini kami dibekali dengan hikmat Tuhan, tahu apa yang mesti kami lakukan, baik dalam persaingan, baik dengan menghadapi customer, ataupun menghadapi pimpinan kami dan teman-teman. Biarlah kami dimatangkan ini. Kami lihat begitu banyak orang yang sudah melalui masa susah, jadi menjadi orang-orang yang terbekali hebat. Dan bagi mereka yang pada saat ini punya masalah kejiwaan sendiri, rasa kesepian, rasa terpukul, rasa tidak berguna dan terbuang. Saat ini juga biarlah firman Tuhan akan menjamah mereka. Yusuf bisa mengatakan, Tuhan menolong saya melupakan kesukaran. Tuhan menolong saya memberikan apa yang saya rindukan, bahkan di dalam saat kesengsaraan. Dengan demikian biar tiap-tiap teman itu, mereka memalingkan wajah mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Percakapan malam ini kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang sudah mengalami jatuh bangun dan mengalami indahnya kasih-Mu, boleh membagikan pada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat apa yang disampaikan oleh Pendeta Robi Chandra dan juga buat setiap rekan-rekan. Tayangan ini kita akan langsung upload di YouTube Bara Digital Ministry. Rekan-rekan bisa menyaksikan secara langsung dan mohon maaf ketika ada pertanyaan yang masuk namun belum bisa dibahas semuanya. Bisa juga menyaksikan di YouTube, ada banyak topik yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan bersama saya dengan Boaz Tony, Pendeta Robi Chandra dan juga segenap tim. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.